Halo semua, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman teori psikometri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Miskahirina dengan NIM terakhir 61, kelas PSI 2, mata kuliah psikometri, Prodi Psikologi Islam, dan dosen pengampu Bapak Nuzul Ahadianto SPSI MSI. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu hakikat dan ruang lingkup psikometri. Apa itu psikometri? Jadi, psikometri merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku, sikap, dan proses mental manusia melalui instrumen pengukuran yang sistematis. Kemudian, objek yang diukur. Objek utama psikometri adalah konstruk psikologis laten yang tidak dapat diamati langsung, tetapi diperkirakan melalui indikator perilaku seperti kecerdasan, kepribadian, motivasi, sikap, dan kecemasan. Kemudian ada tujuan psikometri. Yang pertama itu memberikan gambaran karakteristik psikologis layaknya pemahaman, perilaku, atau keterampilan. Yang kedua dapat mengenali perbedaan seseorang. Yang ketiga memahami antara hubungan dan variabel. Selanjutnya ada fungsi psikometri. Yang pertama itu pengembangan dan agregasi instrumen pengukuran. Yang kedua evaluasi reliabilitas dan koreksi kesalahan pengukuran. Yang ketiga penentuan validitas dan klasifikasi diagnostik. Selanjutnya ada contoh penerapan psikometri. Jadi melalui tes DAT dan tes bakat skolastik, yaitu siswa dengan kemampuan numerik tinggi dapat diarahkan ke bidang sains, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan sesuai minat. Kemudian, perlu diingat ya teman-teman bahwa psikometri merupakan ilmu pengukuran dalam psikologi yang berperan penting untuk memahami manusia secara alamiah. Melalui instrumen, psikometri membantu mengungkapkan kemampuan, kepribadian, emosi, dan pola pikir individu secara objektif. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke sejarah dan perkembangan psikometri. Tokoh yang pertama ada Francis Galton. Perkembangan psikometri dimulai pada abad ke-19 melalui gagasan Francis Galton yang mengukur kemampuan mental dan menekankan perbedaan individu. Kemudian yang kedua ada James McCarthy, yaitu memperkenalkan istilah mental test pada tahun 1890. Selanjutnya tokoh yang ketiga itu ada Alfred Binet yang menciptakan Binet-Simon Intelligence Scale atau tes IQ yang pertama. Dan tokoh yang terakhir ada Charles Perman yang mencetuskan teori faktor umum dan analisis faktor dalam psikometri. Kemudian perkembangan teori tes klasik menuju teori tes modern. Perkembangan psikometri dari teori tes klasik ke teori tes modern menunjukkan peningkatan akurasi dan objektivitas pengukuran. CTT membedakan antara skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran, namun terbatas karena bergantung pada peserta dan tingkat kesulitan tes. Kemudian teori tes modern hadir dengan fokus pada analisis item, menghasilkan estimasi yang lebih stabil, akurat, dan mendukung penggunaan CAT. Selanjutnya ada contoh timeline sejarah dari pembahasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Langsung saja kita ke materi selanjutnya yaitu konsep dan skala pengukuran psikologis. Yang pertama itu perbedaan antara pengukuran psikologis dan pengukuran fisik. Jadi pengukuran psikologis bergantung pada teori konstruk dengan kesalahan yang lebih kompleks dan perlu mempertimbangkan sifat skala, sementara pengukuran fisik lebih objektif, stabil, dan mudah dikontrol. Kemudian ada 4 jenis skala. Yang pertama itu ada skala nominal, yaitu pengelompokan data ke dalam kategori yang berbeda tanpa adanya tingkatan tertentu. Contohnya itu status perkawinan dan jenis kelamin. Yang kedua ada skala ordinal, yaitu berdasarkan tingkatan atau peringkat suatu atribut psikologis.
Contohnya itu tingkatan kepuasan. Yang ketiga, skala interval, yaitu skala pengukuran yang tidak hanya mengelompokkan dan memberikan urutan, tetapi juga memiliki jarak yang sama antar kategori. Contohnya seperti skor IQ. Yang keempat, ada skala rasio, yang dimana tingkat pengukuran paling tinggi dalam psikometri. Selain itu, skala rasio ini juga menunjukkan adanya perbedaan urutan jenjang rentan nilai, serta bisa diperbandingkan. Contohnya itu berat badan. Kemudian, ada ilustrasi sederhana antara skala stres akademik mahasiswa dan skala motivasi belajar. Jadi ada dua pernyataan yang berbeda antara skala stres akademik mahasiswa dan skala motivasi belajar dengan tingkatan skala penilaiannya. Langsung saja kita ke materi yang ketiga, yaitu konsep dan faktor reliabilitas. Apa sih reliabilitas dan mengapa penting dalam penyusunan alat ukur psikologi? Jadi, reliabilitas adalah konsistensi alat ukur dalam menghasilkan skor yang sama pada kondisi serupa. Sedangkan reliabilitas penting karena menunjukkan seberapa stabil dan dapat dipercayanya suatu tes dalam mengukur konstruk psikologis. Karena tanpa adanya reliabilitas yang baik, hasil pengukuran menjadi tidak konsisten dan kurang akurat. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas serta jenis kesalahan pengukurannya. Yang pertama itu ada faktor-faktor, yaitu kesalahan pengukuran. Yang kedua itu ada variasi dalam kondisi tes. Yang ketiga variabilitas subjek dan panjangnya pengukuran instrumen. Sedangkan jenis kesalahan pengukurannya itu ada dua. Yang pertama itu kesalahan acak, yaitu kesalahan yang tidak dapat diprediksi, dan kesalahan sistematik, yaitu kesalahan secara konsisten dan teratur. Selanjutnya, contoh hasil tes kepribadian yang berubah-ubah karena kondisi emosional. Jadi, seorang mahasiswa semester 5 mengikuti tes kepribadian 2 kali dalam sebulan. Pada tes pertama, ia tenang dan rileks. Sedangkan pada tes kedua, ia stres karena banyaknya tugas. Jadi, perbedaan kondisi emosional ini menyebabkan skor berbeda jauh, sehingga reliabilitasnya rendah. Jadi, perlu diingat ya teman-teman, bahwa alat ukur psikologi yang reliable mampu memberikan hasil yang tetap dan konsisten setiap kali digunakan. Artinya, jika alat ukur tersebut diterapkan kembali dalam kondisi serupa, maka hasil yang diperoleh tidak banyak perubahan. Jadi, sekian, terima kasih video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.